Okay. Welcome to Chill and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Okay, got it. We have the special guest Okay. from the lecturer English in the where is the school? Okay, so let me introduce myself to you. My name is Muhammad Hendri Gunawan. I am an English lecturer at Itkes Wiyata Husada Samarinda. So usually the students call me Mr. Henry. So I'm also the chief director of English Training Center in Itkes Wiyata Husada Samarinda. Oh my God, this is the good English. Very. Okay. Oke. Mungkin salam-salam dulu kenalan ini. Biar Oke. kita kadang nggak tahu Pak bahasa Inggris. Oke, nama saya itu Muhammad Hendri Gunawan. Saya sebagai dosen bahasa Inggris juga di Itkes Wiyata Husada Samarinda. Sebenarnya saya tidak hanya di Itkes dulunya. Dulunya saya juga ngajar di IAIN dulunya ya. Sekarang sudah menjadi UINSI Samarinda. Masih sih saya mengajar, misalnya masih dapat 1-2 kelas lah. Berarti berpengalaman sekali nih dengan Ya. namanya bahasa Inggris dulu. Itu apa ya? Ahli namanya. Expert on the English. Kalau ahli ya enggak ya. Tapi gini, bahasa Inggris itu sebenarnya gampang sekali ya. Karena mahasiswa atau siswa itu biasanya sudah ketakutan duluan sebelum belajar bahasa Inggris. Apalagi dalam speaking tuh dulu ya pasti tuh kalau bahasa Inggris tuh. Ya. Itu kenapa ya problemnya itu kan? Kalau ini sebenarnya bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita. got it. Sebenarnya ketakutannya mereka itu bukan karena mereka nggak bisa, karena takut mencoba, rasa malunya, takut salah. Padahal dalam bahasa Inggris salah itu that's okay, that's not our language ya. Our first language is Indonesia, right? Ya. So there is nothing to be worried about. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau salah. Ya, berarti just try it first. Just try it. Just stick on speaking English. That's okay. We make mistakes sometimes. Ya nggak apa-apa. Ini kalau the meaning is practicing. So you have to practice English a lot. Ya. Got it. Nah, jadi yang paling pentingnya adalah kita dalam bahasa Inggris itu lebih melatih ya. Latih, ya. Karena kenapa dengan mindset orang Indonesia yang takut banget ketika mereka untuk mencoba? Apakah dia takut mungkin dibully orang Pak atau ini problem kita ya. Walaupun mereka itu kuliah di jurusan bahasa Inggris kali. Saya ini orang FKIP ya. Orang FKIP bahasa Inggris. Saya dulu dengan teman-teman kita punya komitmen. So we have to speak English 100% when we meet each other. Ya. Tapi kita dibully bukan dari orang lain, teman sendiri. Kita dianggap sok pintar lah. Ya. Seakan-akan kayaknya menjatuhkan bawah. Tapi saya itu berprinsip, ya biarlah kalau kamu nggak mau ya nggak usah bully kita. Maksudnya saya let it flow aja. Ya. Selama itu positif kita digaspol aja ya. Saya dulu bahkan kalau ketemu teman, saya selalu cerita bahasa Inggris. Saya nggak akan lawan mereka kalau ngomong bahasa Indonesia. Itu harus punya komitmen. Ya, itulah ya. Mungkin sebenarnya saya tuh punya background lah. Kenapa kok saya mau belajar bahasa Inggris? Nah, ini ya. Dari mana nih? Saya menarik sekali. Dari bisa jadi dosen-dosen itu sebelumnya tuh pasti ada background. Gini lah, Dari mana sebenarnya? Saya itu berasal dari kampung kecil lah sebenarnya ya. Kampung. Ya, saya lahir itu di Sebulu. Sebulu. Ya, Sebulu itu mungkin 1,5 jam dari sini ya. Ya, saya orang Kutai. Ya. Orang Etam ya. Orang Etam ya. Ya. Saya bisa bahasa dua-duanya loh ya, bahasa Ende atau Ndi. Jadi ini saya mau kasih tahu, kalau kita menguasai lebih dari satu bahasa, ya, itu akan mudah menguasai bahasa lainnya, termasuk bahasa Inggris di dalamnya. Nggak salah Pak, di Sebulu itu Pak, ada orang yang terkenal banget, yang dia nggak salah rumornya sebagai pioner dari kampung Inggris di Pare itu Pak. Ya, benar sekali ya. Itu siapa Pak? Dari gini ya. Kebetulan I was born in Sebulu ya. Sebenarnya beliau adalah orang Sebulu asli, ya, dan masih keluarga dekat dari saya. Beliau adalah Mr. Cullen, ya. Mr. Cullen ya, sebagai pioner dari Kampung Barik. Jadi orang-orang pertama sebelum bahasa Inggris itu banyak ya. Salah satu yang pertama kali yang mendirikan kampung bahasa Inggris itu adalah Mr. Cullen. Dan ini yang kita di depan sekarang itu adalah keluarga beliau. Tepuk tangan dong.
undangnya luar biasa beliau nih. Oke, mungkin cerita tuh gimana? Oh iya, saya mau cerita mungkin dari saya. Kenapa kok saya dulu kursus bahasa Inggris? Iya, ada sebenarnya nih ada set story sebenarnya ya. Oke. Nah, dulu saya besar di Sebulu ya, Sebulu. Terus saya pindah ke Kutai Barat, tempat ayah saya di Muara Pahu, sampai SD saya di sana. Dan saya setelah lulus SD, itu di desa terpencil itu ada lagi namanya Gunung Bayan, ya. Di sana bapak saya tuh sebagai kepala sekolah. Bapak saya maunya dapat anaknya itu dapat pendidikan bagus, dan dikirimlah saya ke Samarinda. Saya kira saya tuh dikirim untuk sekolah di mana? Ternyata saya mondok, dikirim di pondok. Ya. Oh, berarti ada background pondok juga? Ya, ada lah, ya, sedikit-sedikit lah. Apa, Pak? Dulu di Darul Ihsan. Oh, Darul Ihsan. Darul Ihsan kan terkenal dengan kaligrafi ya? Ya, benar sekali. Ya, banyak sekali teman saya yang ahli-ahli kaligrafi gitu ya. Ya, banyaklah yang jadi sekarang itu kata orang Ustadz Pik itu teman satu bangku saya dulu lah. Ya. Ya, itu saya berawal dari sana terus lanjut ke SMK. Setelah lulus sanawiyah ya, saya tidak melanjutkan ke pesantren lagi karena saya butuh tantangan baru sebenarnya. Kalau di pondok mungkin gitu-gitu aja ya. Bukan berarti kita berarti nggak tahan ya. Bukan nggak tahan. Karena orang tua saya itu maunya saya itu mendapatkan ilmu agama dulu. Biar anaknya anaknya itu kalaupun nakal tahu diri lah. Ya kan? Ya. Punya dasar lah. Ya, nah dari sana, pokoknya dari sana saya sudah di Samarinda sampai sekarang saya di Samarinda. Saya lanjut ke SMK 9 ya. Nah, di sana saya menempuh pendidikan sampai akhirnya kami di UN, ujian nasional. Nah, di sini dah cerita sedihnya dimulai. Saya tes bersama teman-teman, ya, nah, biasalah ketawa ketiwi, kita tahu kita akan lulus. Ternyata pas pengumuman saya tidak lulus. Astagfirullah. Ya, ya, saya tidak lulus. Itu malunya itu ke ubun-ubun. Saya nggak berani pulang ke rumah. Saya nggak berani pulang ke rumah, ya. Karena waktu itu ibu saya sudah di Samarinda, ayah saya masih di kampung ya, jadi kepala sekolah di sana. Saya malu. Karena saya nggak lulus kan, ini sesuatu hal yang memalukan. Memang saya orangnya nggak pintar-pintar amat ya. Tapi kalau sampai nggak lulus itu kebangetan. Memalukan lah, ya. Dan nggak lulus, ya. Dan nggak lulusnya itu adalah pelajarannya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, di mana dulunya saya nggak pernah dapat bahasa Inggris ya. Untuk waktu saya di SD kan, SD saya terpencil di Kutai Barat karena saya ngikut orang tua saya, ayah saya jadi kepala sekolah. Saya adalah anak satu-satunya yang ngikut beliau. Tidak ada listrik di sana, sekolah pun kita cakar ayam ya. Jadi problemnya sebenarnya sekolah SD yang ada di kampung itu masih belum ada kurikulum bahasa Inggris. Tidak ada kurikulum, sebenarnya mungkin ada ya, tapi pengajarnya yang tidak ada. Gimana kan? Guru gurunya aja lulusan paling SMA. Oh iya. Iya kan? Dulu nggak ada. Dulu itu mungkin kalau orang mau jadi PNS, asal kamu lulus SPG, udah langsung jadi PNS udah bisa. Nah, di sini bapak saya itu mengabdi ya. Saya itu sangat bangga sekali sama ayah saya. Ya, karena beliau mengabdikan hidup itu memintarkan ya anak-anak di kampung. Padahal harusnya beliau bisa aja ke kota, tapi lebih memilih. Gaji lebih banyak, tapi beliau punya untuk mengabdi ya. Guru dulu gaji enggak seperti sekarang. Dulu memprihatinkan orang tua saya dulu setelah mengajar biasanya beliau itu mengambil kerjaan luar ya, biasanya itu kita mengangkut penjalin dulu ya. Penjalin itu apa sih namanya, rotang. Nah, itulah ya. Sampingan untuk anaknya beli jajan, untuk beli susu. Nanti kasus sekarang ini sekarang gimana Pak untuk di daerah-daerah kampung? Sekarang sih sudah banyak sekali ya lulusan yang orang-orang kampung sudah ya. Dulu orang mau jadi guru siapa yang mau, karena gajinya itu sangat rendah. Pemerintah ini. Iya, pokoknya nggak bagus lah. Dulu zaman Gus Dur lah mulai bagus kesetar guru sampai sekarang ya. Sekarang orang banyak mau jadi guru karena lumayan ya, lumayan sudah gajinya. Ada sistem itu lah P3K. Ya, P3K, ada yang PNS ya. Nah, itu tadi tuh saya balik lagi ke SMK tadi ya. Saya nggak lulus tadi, saya nggak berani pulang. Akhirnya saya itu sampai malam di rumah teman. Dan saking takutnya ya,
bukan takut, malu sebenarnya ya. Iya. Terus saya datang ke teman, saya bilang saya udah lulus. Ternyata teman saya juga nggak lulus. Jadi kita satu penderitaan tos ya. Jadinya saya merasa ada teman itu kan. Jadi, tapi dia nggak lulusnya kalau udah salah, kalau udah matematika atau bahasa Indonesia. Saya yang bahasa Inggris. Iya, itu common ya. Pasti common. Saya yang bahasa Inggris yang nggak lulus. Nah dari sana tuh saya tuh berpikir. Bapak pelajaran waktu itu kenapa bisa sampai nggak lulus tuh? Saya sebenarnya tahu sih. Saya tuh kurang di bahasa Inggris kan. Tapi yang saya tahu biasanya guru tuh bantu ya kan. Itu rupanya kami tuh tesnya itu adalah tes percobaan, jadi nggak dibantu sama sekali. Nah, kurikulum untungnya itu untungnya setelah kami tidak lulus, kami ada lagi sebulan kemudian itu ada namanya tes ulang. Remedi. Ya, seperti remedi gitulah. Kita di SMK di Samarinda yang nggak lulus tuh dikumpulkan jadi satu di SMK 1. Yang nggak lulus bahasa Inggris tuh di sini, yang bahasa Indonesia di sini, yang bahasa matematika di sini. Nah, itu. Akhirnya semuanya lulus tuh. Dan itu pada saat itu masih ada remedi ya Pak? Ya, bukan remedi sih namanya itu. Apa namanya, kayaknya belas kasihan pemerintah. Karena kan ini percobaan, kurikulum percobaan kan? Dan setelah itu 2006 itu paket C. Nah, saya ini lulus, ijazahnya sama, ya, cuma tanggal dan bulannya saja yang berbeda. Tapi that's okay kan, saya bisa masuk Unmul masih ya. Yang penting kan lulus. Lulus ya. Nah, dari sana saya memutuskan, saya belajar aja bahasa Inggris nih, ya. Kebetulan saya bilang, "Mah, saya mau belajar bahasa Inggris deh kayak keluarga-keluarga kita lah, ya. Terutama kayak Mr. Cullen lah, bisa bagus bahasa Inggrisnya." Sudah ada rumor Mr. Cullen bukan sudah rumor sama sekali. Keluarga saya tuh banyak sudah berangkat ke sana kan. Tetangga-tetangga yang di Sebulu ya. Bahkan bukan keluarga ke sana juga. Sana banyak ya. Jadi kalau untuk orang Sebulu nih ya, mereka itu kebanyakan bisa bahasa Inggris. Ya. Jadi jangan bilang di Pare itu bisa bahasa Inggris, di Sebulu juga ada juga. Banyak sekali ya, karena lulusan dari situ ya. Alumni banyak sekali ya, karena dari situ ya. Mr. Cullen itu kan berasal dari Sebulu ya, otomatis kan orang kampung sana kan penasaran, pengen belajar lah kayak apa sih ya. Dan biaya hidup kan di Jawa itu kan lebih murah. Nah, jadi kita berasa seperti raja lah. Kita biasa dulu habiskan uang 20.000 satu hari di sana, 10.000 satu hari sudah cukup tuh makan 3 kali. Waktu zaman saya ya, masih ada yang harga 1.000 makanan itu. 1.500. Soto. Ya, soto itu masih ada 1.000. Terus pecel itu ada yang 1.000, ada yang 1.200, 1.500, sudah dengan minum ya. Iya. Nah, kan ya biaya murah ya. Biaya murah sekali. Ya hitung-hitung dulu tuh liburan juga lah. Nah, jadi saya malu kan, nggak mau kuliah dulu kan. Saya stop dulu lah kuliah, ganti dulu lah. Saya kursus dulu bahasa Inggris. Nah, dari sana saya berangkat itu dengan modal itu I love you. Jadi saya tahunya itu bahasa Inggris cuma itu. Saya, love, suka atau cinta kan. You, kamu. Dan itu aja. Cintaan tahu ya. Itulah ya. Ya. Kan ada tuh subjek itu kan I, you, they, see it kan. Yang saya tahunya tuh I sama you aja karena ada di kata I love you tadi. Nah, berangkatlah saya. Waktu itu saya berangkat berdua dengan teman saya yang nggak lulus tadi, yang saling menguatkan tadi. Berangkatlah. Ternyata orang di kampung saya itu juga sudah berangkat duluan. 2 bulan sebelumnya mereka sudah berangkat ke Pare ya. Iya. Nah, kita bertemu di sana tuh. Teman kecil kita juga sih sebenarnya. Itu naik apa Pak dulu Pak? Naik pesawat. Oh, naik pesawat. Sudah inilah 2005 kan sudah pesawat kan. Kira kayak perjalanan. Nah, kalau saya naik pesawat, kalau temen yang 8 dari Sebulu itu dia naik kapal. Kayak gitu. Perjalanan mengambil ilmu tuh cuma di darat, di laut juga ada. Ya kebanyakan sih kalau mau murah sebenarnya ya pakainya pakai kapal. Ya cuma pasti yang mabuk ya. Ya kita kan kebetulan kita mau cepat gitu kan, mau cepat. Ngejar target. Ya pasti juga ya. Dan nggak pernah juga naik kapal sebelumnya kan juga takut kan. Ya udahlah naik. Itu semua pengalaman pertama tuh. Pengalaman pertama naik pesawat juga kan. Udah sana. Nah, sampai di sana saya masuklah ke Basic English Course ya, tempatnya Mr. Cullen tadi. Nah, di sana zaman dulu apakah sudah banyak kursus-kursus yang lain selain BEC itu Pak? Sangat banyak sebenarnya ya, tapi nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang itu kayaknya jamur ya kayaknya. Iya, karena di iklan tuh banyak banget ya. Iya,
Sampai bahasa lain ada Pak, bahasa Jerman, ya. bahasa Arab. Kalau dulu sih kampung bahasa bukan kampung bahasa Inggris lagi. Sebenarnya dulu tuh sudah ada bahasa Jepang, bahasa Mandarin ya. Ada Jerman saya belum pernah dengar dulu. Bahasa Arab, biasanya bahasa Arab itu kan berteman tuh sama bahasa Inggris kalau di sana. Iya, iya. Nah, kalau Mandarin sama Jepang itu biasanya tuh hanya 2-1 kursusan aja lah ya. Nah, setelah di sana saya 3 bulan itu kok nggak ngerti-ngerti bahasa Inggris. Saya dulu tuh nggak mau ya di basic English course itu kan saya itu nggak mau tuh tinggal tempat paman itu kan, saya takut nanti dilarang-larang ya kan. Nah, mungkin sistemnya kayak pesantren iya tahu sendiri lah ya kan. Beliau nggak salah yang saya tahu dari Gontor ya Pak. Iya dari Gontor ya? Itu, Pak. Beliau itu sedih lah kalau ceritanya gitu ya. Beliau kalau cerita tuh biasanya dulu saya dengar waktu beliau cerita sama orang tua saya, beliau tuh nangis-nangis ya, saking sedihnya itu nahan lapar lah. Beliau tuh bukan alumni Gontor sebenarnya, beliau cuma sampai kelas 5 kalau nggak salah. Ya karena itu tadi tuh kekurangan biaya ya. Nah dan akhirnya beliau itu ke Pare waktu itu ya, ketemu dengan Kiai Yazid kalau nggak salah ya. Mungkin bisa nanti nonton lengkapnya, nanti cari aja di YouTube itu sama Mr. Cullen ya. Nah long story short itu Mr. Cullen di sana berkembanglah bahasa Inggris. Dari beliau itu dari mulut ke mulut, yang tadinya kecil mulai membesar dan waktu itu belum ada saingan kan. Nah setelah dia menelurkan banyak alumninya mulai buka lah satu-satu tuh ya, akhirnya dikenallah kampung itu jadi kampung Inggris. Sebenarnya enggak semua di kampung itu bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi apa tuh maksudnya kampung Inggris itu apa Pak? Iya, orang tuh banyak salah mengerti kampung Inggris seolah-olah orang yang di sana tuh semua bisa bicara bahasa Inggris. Enggak, mereka itu bahkan kalau yang orang tua sana kan Jawa itu kan, mereka nggak tahu sama sekali bahasa Indonesia pun nggak tahu. Ya mungkin pas orang lagi wawancara itu mungkin alumni sana yang belajar mungkin jualan pentol gitu kan. Mungkin jualan toko itu bahasa Inggris. Dia mungkin sudah pernah kursus sebelumnya ya kan. Karena mau nggak mau Pak. Terus beliau inilah jual pentol 1000 mungkin dianggap bisa bahasa Inggris kan. Padahal kan cuma beberapa kata, ya nggak apa-apa sebenarnya kan. Tapi Mr. Cullen tuh sempat protes tuh dengan nama kampung Inggris, tapi akhirnya beliau ya sudahlah, kampung misalnya beliau itu menganggap sebagai wisata wisata ya sebenarnya secara tidak langsung itu juga mengiklankan Pare itu sebagai kampung Inggris sendiri kan. Nah akhirnya sekarang ya siapa yang nggak tahu ya kampung Inggris itu sangat terkenal. Ini kan banyak kesana ya. Iya, dan celakanya mereka nggak tahu pendiri kampung Inggris itu ada asalnya dari Kalimantan Timur. Iya. Dan ini membanggakan Kalimantan Timur loh, nggak salah. Benar. Dari kampung Inggris Pare itu sebenarnya dari Kalimantan Timur loh, nggak salah dari Sebulu. Etam. Sebulu. Ya. Kayak gitu. Begini nih, saya nih agak protes ya Pak, Mas Wonbi ya, Mr. Wonbi. Karena kenapa kok nggak ada sekali penghargaan dari pemerintah Kalimantan Timur buat beliau? Beliau ini sebenarnya ikon pemuda asli Kalimantan Timur yang berkiprah sukses di Pulau Orang. Iya begitu. Tapi nggak pernah diangkat namanya. Inilah saya bilang, beliau sudah tua. Saya harap dengan podcast ini ya, saya para pemerintah tahu, dinas pariwisata apapun tahu bahwa yang bisa membuat kampung Inggris Pare itu sebenarnya pionernya dari orang Etam juga sebenarnya. Makanya saya harap kasihlah penghargaan. Beliau mungkin yang nggak minta, kami sebagai alumni saya kebetulan ini ketua alumni Basic English Course yang ada di Kalimantan Timur. Terus saya merasa sangat pemerintah ini zolim sekali. Kenapa ini kita ini sudah jadi ibu kota, terus kita punya tuh aset bangsa yang ada di Pare Kediri, kenapa kok kita nggak buka kampung dibuka di sini lah. Di sini lah. Iya, di sini alumni saya sendiri ya. Saya juga pemilik kursusan, salah satu pemilik kursusan di Samarinda. Saya itu sebenarnya pengen sekali ya
mengadopsi pembelajaran dari sana. Cuma kan dari sana itu kan pembelajaran itu intensif. Yes, intensif. Ya, nggak bisa yang di sini kan cuma seminggu 2 kali, paling banyak 3 kali, nggak bisa. Di sana itu intensif. Jadi bahasa Inggris itu dari pagi sampai sore kita cuma belajar bahasa Inggris. Iya, memang fokusnya seperti gitu. Jadi nggak ada, kami dulu itu nggak ada waktu istirahat ya. Karena power of lingkungan itu penting banget. Sangat. Perlu lingkungan. Nah, tadi saya bilang, saya kan keluar tuh, nggak mau diam di tempat misalkan. Akhirnya 3 bulan tuh saya merasa kok nggak bisa bahasa Inggris. Nah, akhirnya saya memutuskan kembalilah ketemu sama Mr. Cullen. Nah, kan saya sudah bilang tinggal di sini aja kan Mr. Cullen, ya kan? Ya udah, saya dikasih kamar. Nah, kebetulan kamar itu bersampingan sama tutor-tutor. Jadi ada peraturannya tuh. Kalau saya ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia, satu kata itu 1.000. Nanti ditabung selama 1 bulan, nanti akan dibongkar dan kita nanti belikan makanan biasanya. Sebenarnya buat kita juga. Kita juga sebenarnya. Tapi itu jadi ancaman sebenarnya. Power ancaman ini penting banget. Dan ingat, walaupun mereka tutor saya, mereka juga kadang-kadang keceplosan ngomong bahasa Indonesia, ya kan? Ya itu. Ya mungkin ya dari kita yang banyak ya, tapi ya kami berdua tadi itu ya, dengan teman saya tuh, ya kebetulan teman tuh juga masih ada keluarga juga sebenarnya ya. Ya kami di sana selama 3 bulan lebih lah, hampir 4 bulan lah ya di Scotland. Nah, itu kita dipaksa ngomong bahasa Inggris. Mau ya everything must be spoken in English. Oke. Jadi, nah dari sana terbentuklah saya itu dulu itu dimulai bisa bahasa Inggris itu dengan speaking. Pokoknya saya hantam rata tuh, grammarnya mau salah, yang penting saya ngomong bahasa Inggris. Ya ini problematika anak sekarang takut sekali dengan bahasa Inggris. Kalau di sana nih, seandainya salah nih grammarnya, itu gimana Pak? Ya di sana sebenarnya kalau bersalah, ya nggak apa-apa, nggak ada yang ngetawain. Bahkan, ayo yang ini yang benar. Kita tuh dikasih motivasi kalau di sana.